Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan melaksanakan presentasi. Sebelum melaksanakan presentasi, saya akan terlebih dahulu memperkenalkan beberapa kelompok saya. Yang pertama, ada Aina Lomardia absen 3, yang kedua Anita Septi absen 5, yang ketiga ada Aprilia Anissa absen 6, yang keempat Diah Pramudita absen 8, yang kelima Dwi Amalia absen 12, yang keenam Putri Azhara absen 30. Di sini kami akan mempresentasikan sejarah NATO dan Pakta Warsawa. Sejarah NATO. Pasca Perang Dunia II mulai muncul organisasi-organisasi militer tingkat regional dan global. Salah satunya adalah NATO, North Atlantic Treaty Organization, merupakan organisasi pertahanan dan keamanan di kawasan Atlantik Utara yang meliputi negara-negara Eropa, Amerika Serikat, dan Kanada. Gagasan perumusan NATO dicetuskan oleh Inggris dan Perancis yang khawatir akan ketegangan politik pada awal Perang Dingin. Amerika Serikat dan negara-negara Eropa khawatir akan adanya ambisi ekspansi Uni Soviet di Eropa Timur. Pembentukan NATO. Proses pembentukan NATO berawal dari Perjanjian Dunkirk 1947 antara Inggris dan Perancis. Pada perkembangannya, perjanjian tersebut berkembang hingga memiliki anggota mayoritas di Eropa Barat. Pada tahun 4 April 1949, Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Belgia, Belanda, Luxembourg, Kanada, Italia, Portugal, Islandia, Denmark, dan Norwegia menandatangani pembentukan NATO di Washington, Amerika Serikat. Dilansir dari situs resmi NATO, hingga kini NATO memiliki jumlah anggota sebanyak 30 negara di Eropa dan Amerika Utara. Struktur organisasi NATO terdiri delegasi NATO dan Dewan Perwakilan Militer. Terdapat 4 prinsip dasar organisasi NATO, yaitu 1. Demokrasi. Dalam menjalankan organisasi, NATO menerapkan sistem yang demokratis dalam setiap pengambilan keputusan. 2. Kebebasan. NATO berkomitmen untuk menghargai seluruh kebebasan negara-negara anggota. 3. Solidaritas. NATO selalu menjaga solidaritas untuk negara-negara anggota dalam menghadapi permasalahan. 4. Transatlantic Link. Membentuk hubungan keamanan antara negara-negara kawasan Atlantik Utara. Perjanjian damai pasca Perang Dunia I. Pada perkembangannya, NATO memiliki partner countries untuk bekerja sama dalam menghadapi tantangan dan permasalahan pertahanan dan keamanan internasional. Partner countries merupakan negara-negara dan organisasi internasional yang bekerja sama dengan NATO dengan status sebagai non-anggota. Tujuan NATO. Pada masa Perang Dingin, NATO merupakan organisasi pertahanan yang kontra dengan Pakta Warsawa. Dalam buku sejarah Eropa, dari Eropa kuno hingga Eropa modern, karya Wahyudi Jaja, pembentukan NATO pada awalnya bertujuan untuk membendung pengaruh komunisme di negara-negara kawasan Atlantik Utara. Selain itu, terdapat beberapa tujuan lainnya, yaitu 1. Menciptakan situasi aman dan damai di kawasan Atlantik Utara. 2. Melindungi negara-negara Eropa dan Amerika Utara dari pengaruh komunisme. 3. Berperan aktif dalam upaya menciptakan perdamaian dunia. 4. Saling peduli dan membantu permasalahan pertahanan dan keamanan negara anggota NATO. Peranan NATO bagi bangsa Indonesia adalah untuk mendapatkan bantuan serta kerjasama, khususnya dalam bidang pertahanan dan kerjasama bilateral dengan anggota NATO. Keuntungan bagi Indonesia: 1. Menyelesaikan sengketa secara damai. 2. Menghindar penggunaan kekerasan dan ancaman militer negara lain. Saya di sini akan menjelaskan Pakta Warsawa. Pasca berakhirnya Perang Dunia II, terdapat dua kekuatan besar yang saling berseberangan ideologi, yaitu Uni Soviet dan Amerika Serikat. Kedua negara ini saling berebut pengaruh kekuasaan di negara-negara dunia dengan cara membentuk aliansi-aliansi pertahanan. Pakta Warsawa merupakan aliansi pertahanan negara-negara komunis sosialis di kawasan Eropa Timur. Pakta Warsawa terbentuk pada tanggal 14 Mei 1955 dalam pertemuan negara-negara Blok Timur di Warsawa, Polandia. Latar belakang. Dalam buku sejarah Eropa dari Eropa kuno hingga Eropa modern 2012, karya Wahyudi Jaja membentukkan Pakta Warsawa tidak dapat terlepas dari keputusan Amerika Serikat dan sekutunya untuk mendirikan aliansi pertahanan NATO. Perjanjian damai pasca Perang Dunia I. Pembentukan Pakta Warsawa dilatar belakangi oleh kekhawatiran Uni Soviet dan negara-negara
Blok Timur atas keberadaan NATO yang sewaktu-waktu dapat menjadi ancaman bagi negara-negara Blok Timur. Selain itu, Uni Soviet menganggap bahwa Amerika Serikat dan Blok Barat berusaha untuk mengembalikan kekuatan militer, remilitarisasi Jerman Barat, dan memasukkan ke aliansi NATO. Pembentukan Pakta Warsawa pada awalnya diusulkan oleh Perdana Menteri Uni Soviet bernama Nikita Khrushchev. Realisasi pembentukan Pakta Warsawa dilaksanakan melalui pertemuan antara negara Blok Timur di Warsawa pada 14 Mei 1955. Pertemuan tersebut menghasilkan Pact of Mutual Assistance and Unified Command PMAUC atau yang sering disebut dengan Pakta Warsawa. Negara-negara yang tergabung dalam Pakta Warsawa adalah Uni Soviet, Albania, Bulgaria, Cekoslovakia, Jerman Timur, Hongaria, Polandia, Rumania. Pembentukan Pakta Warsawa sebagai berikut: mengimbangi kekuatan aliansi pertahanan NATO, meningkatkan kerjasama pertahanan dan militer negara-negara Blok Timur, saling membantu jika salah satu negara anggota Pakta Warsawa mengalami masalah pertahanan maupun keamanan. Pembubaran. Dalam buku Perang Dingin 2018 karya Ada Wahyu, pembubaran Pakta Warsawa berkaitan dengan krisis yang dialami oleh Uni Soviet dan negara-negara komunis pada tahun 1990-an. Krisis tersebut disebabkan oleh kemunculan gelombang revolusi demokratik di kawasan Eropa Timur serta adanya perpecahan antara negara-negara komunis. Krisis yang dialami oleh Uni Soviet dan negara komunis menyebabkan perpecahan internal Pakta Warsawa. Akhirnya, Pakta Warsawa secara resmi dibubarkan pada tahun 31 Maret 1991 dalam pertemuan antar negara anggota Pakta Warsawa di kota Praha, Ceko. Keuntungan Pakta Warsawa bagi Indonesia karena memperkuat hubungan sesama negara komunis dan menjadi pemersatu Blok Timur sehingga memudahkan transaksi ekonomi sesama anggota. Salah satu sarana Pakta Warsawa bagi Indonesia adalah ketika terjadi perebutan Irian Barat tahun 1962, Indonesia mendapatkan bantuan militer dari Uni Soviet guna mendukung perebutan Irian Barat dari Belanda.